Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Semoga Nanda selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, Nanda telah mengetahui cara merawat organ pernafasan, mengetahui hak, kewajiban, tanggung jawab, dan juga usaha-usaha yang berada dalam suatu pekerjaan. Sebelum kita membahas pembelajaran pada hari ini, Ustazah menunjukkan sebuah gambar dan Ustazah akan bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah Nanda tahu gambar ini? Maksud dari gambar dua orang ini, mereka sedang melakukan apa? Ya, jadi dua orang tersebut sedang berjalan di tengah kabut asap, ya, dan menggunakan masker. Pertanyaan yang kedua, mengapa dua orang tersebut itu memakai masker? Karena jika tidak memakai masker, maka dua orang tersebut bisa saja batuk atau organ pernafasannya terganggu. Dan pertanyaan terakhir, pentingkah kita merawat organ pernafasan? Jadi penting ya, agar kita dapat hidup dan menjalani apa yang ingin kita capai. Seiring pembelajaran kita pada hari ini masih pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia dengan materi yaitu tanggung jawab dalam menjaga sistem pernafasan pada manusia. Pada gambar sebelumnya, di mana dua orang yang tengah berjalan di tengah kabut asap. Jadi, kabut asap itu adalah kasus pencemaran udara berat yang terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan yang bisa terjadi karena beberapa penyebab, yaitu salah satunya dari pembakaran hutan. Jadi, penyebab kabut asap itu berawal dari pembakaran lahan atau pembakaran hutan. Kabut asap ini sangat mengancam kesehatan manusia. Nah, apa saja sih bahaya kabut asap bagi kesehatan? Yaitu pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang terakhir yaitu kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Agar tidak terjadi penyakit yang disebabkan oleh kabut asap,
Mari kita melindungi diri kita dengan cara yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah, apalagi sekarang kan lagi musim pandemi atau penyakit COVID-19 ya. Dan pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan itu larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Jadi, dalam sehari itu bisa 6-8 gelas untuk meminum air ya. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti makan makanan yang bergizi, perilaku hidup bersih, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upaya agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung dengan menutup jendela maupun pintu rumah. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik agar debu atau partikel yang lainnya tidak hidup ke dalam makanan ataupun minuman. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran itu harus dicuci sebelum dimakan, ya. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara lain untuk mencegah penyakit. Pada penjelasan sebelumnya, Nanda telah mengetahui bahwa salah satu cara bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Jadi, memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap itu dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau biasa kita dengar dengan sebutan ISPA. Jadi, memakai masker memang merupakan salah satu cara untuk mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernafasan. Selain masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernafasan? Berikut adalah ada berbagai cara. Pada pembelajaran sebelumnya, Nanda telah mengetahui juga cara menjaga organ pernafasan seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, berikut ini cara lain dalam menjaga organ pernafasan pada manusia. Yang pertama itu, jangan menebang atau membakar hutan secara sembarangan. Ya, jadi penyebab dari terjadinya kabut asap itu adalah dengan membakar hutan ya. Jadi kita tidak boleh semena-mena dalam menebang maupun membakar sebuah lahan atau pepohonan. Yang kedua yaitu istirahat yang cukup dan posisi itu harus tidur miring ke kanan ya, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengapa harus tidur miring ke kanan? Karena ternyata berdampak terhadap kesehatan organ tubuh. Sesuai juga dalam The Journal of American College of Cardiology yang dimuat dalam New York Times disebutkan bahwa tidur dengan posisi miring ke kanan itu lebih aman daripada posisi miring ke kiri. Yang ketiga yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan seperti menghindari seseorang yang merokok ataupun kita sebagai perokok pasif ya. Jadi jika ada asap rokok kita harus menjauh dari hal tersebut. Yang kedua, selalu menggunakan masker.
Yang ketiga, mengurangi minuman dingin dan mengurangi minuman yang manis-manis karena paru-paru berpengaruh terhadap hal-hal yang dingin. Dan minuman banyak gula dapat menyebabkan atau menambah penyakit lainnya seperti terjadinya diabetes. Yang keempat, yaitu merawat organ pernafasan seperti membersihkan rongga hidung dari debu dan memeriksakan secara rutin ke dokter mengenai kesehatan pernafasan kita. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar, seperti menjaga kelembapan rumah agar terhindar dari bakteri dan virus, dan juga menanam pohon di sekitar rumah dan memberikan ventilasi yang cukup di dalam rumah. Selain cara-cara yang tadi, terdapat juga orang-orang yang melatih pernafasan mereka dengan menggunakan pernafasan diafragma dan juga melakukan latihan fisik. Orang-orang yang melatih saluran pernafasan diafragma mereka itu dilakukan dengan cara bernyanyi. Nah, di mana kita tidak boleh melakukan hal ini sebagai muslim. Karena kenapa? Bernyanyi itu haram hukumnya. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 6. Dan kemarin Ustazah juga telah menjelaskan. Sebelumnya Nanda telah mengetahui organ pernafasan pada manusia dan juga cara merawat organ pernafasan pada manusia. Ustazah mau bertanya, apakah Nanda masih ingat apa-apa saja organ atau sistem pernafasan pada manusia? Masih ada yang ingat? Jadi ya organ pernafasan pada manusia yaitu kita ingat kembali ya, hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkulus, dan bronkus. Gambar organ pernafasan pada manusia ini dapat dijadikan sebagai model sederhana yang dituangkan ke dalam karya seni. Berikut adalah pembagian dari beberapa karya seni. Karya seni berupa kolase, montase, dan mozaik. Jadi, ketiga karya seni ini merupakan seni dalam menyusun sebuah bentuk. Yang pertama yaitu kolase. Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel bahan yang digunakan terdiri atas seperti kertas, kayu, biji-bijian yang ditempel pada permukaan gambar. Yang kedua yaitu mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa dua dimensi dan juga tiga dimensi menggunakan bahan dan kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong ataupun potongannya itu dibentuk. Kemudian potongan-potongan tersebut ditempelkan pada bidang datar dengan menggunakan lem. Jadi kepingan-kepingan atau potongan tersebut bisa potongan kertas, potongan daun, potongan kayu, dan juga biji-bijian. Jadi, untuk membuat garis yang membatasi ruang dan bidang itu yang akan ditempelkan potongan-potongan, dibuat pada bidang datar seperti kertas. Yang ketiga yaitu montase. Jadi, montase ini adalah karya seni yang dibuat dari berbagai kumpulan gambar, baik diperoleh dari koran maupun majalah yang digabungkan menjadi sebuah cerita. Misalnya temanya adalah liburan, ya. Jadi Nanda membuat tema
mencari gambar sesuai dengan tema yang ingin Nanda buat. Ya, contohnya seperti pada gambar ini. Itulah tadi pengertian dari kolase, montase, dan mozaik. Sekarang adalah cara membuat kolase, montase, dan mozaik. Yang pertama, cara membuat kolase. Pertama-tama, persiapkan alat dan bahannya, yaitu selembar kertas, lem, gunting, koran bekas, plastik warna, dan majalah bekas. Yang kelima, yaitu gambar pola atau gambar suatu benda yang ingin kita bentuk menjadi kolase. Langkah-langkah membuat kolase yaitu pertama, siapkan gambar pola atau gambar barang yang ingin kita bentuk menjadi kolase pada selembar kertas. Ya, baik itu kertas HVS, terutama dalam kertas atau buku warna. Yang kedua, buatlah potongan-potongan bahan, misalnya koran bekas itu dipotong jadi dadu, plastik, dan juga majalah bekas. Yang ketiga, tempelkan potongan-potongan bahan tersebut pada permukaan gambar yang telah kalian siapkan tadi. Jadi itulah langkah-langkah pembuatan kolase. Selanjutnya adalah cara membuat montase. Alat bahan yang dibutuhkan yaitu pertama, kertas gambar, yang kedua, beberapa gambar sesuai dengan keperluan. Bisa juga termasuk gambar rumah ibadah. Yang ketiga, lem kertas, yang keempat, gunting, dan yang terakhir, alat gambar seperti pensil, spidol, dan juga pensil warna. Langkah-langkah pembuatan karya seni montase yaitu pertama, potong dan guntinglah gambar-gambar yang telah kalian siapkan itu mengikuti bentuknya. Jadi, gambar-gambar yang diperoleh itu bisa didapatkan dalam koran maupun dalam majalah. Tetapi sebelumnya, Nanda harus menentukan tema yang ingin dibuatkan karya montase. Seperti temanya adalah beribadah, maka carilah gambar yang mendukung tema tersebut. Seperti gambar masjid, gambar pepohonan, dan gambar yang berada di sekitaran masjid. Selanjutnya yaitu tempelkan gambar-gambar tersebut yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kertas. Dan jadilah sebuah karya montase. Dan yang terakhir yaitu karya seni mozaik. Alat bahan yang dibutuhkan yaitu pertama, kertas lipat atau kertas koran, dan juga bisa majalah bekas ataupun biji-bijian. Yang kedua yaitu lem. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, kertas gambar ukuran A4. Dan yang terakhir, gunting atau pelubang kertas. Langkah-langkah pembuatan karya seni mozaik adalah yang pertama, buatlah sketsa atau gambar pola. Gambar pola itu seperti gambar sebuah barang yang ingin dijadikan karya seni, ya, terutama dalam mozaik. Itu pada buku gambar sesuai dengan keinginan Nanda. Yang kedua, potong-potong kertas origami atau kertas koran atau majalah sesuai dengan warna yang diinginkan menggunakan gunting ataupun pelubang kertas. Yang ketiga, tempelkan satu persatu potongan-potongan kertas yang sudah Nanda siapkan pada sketsa atau pola gambar yang telah dibuat. Untuk menempelkan kertas menggunakan lem dan alat bantu seperti jarum, bisa jarum, tapi sangat berbahaya ya jika menggunakan jarum, jadi menggunakan lem saja. Yang keempat, tutuplah pola secara menyeluruh dengan menggunakan kertas warna-warni atau kertas koran majalah yang telah digunting sesuai dengan keinginan Nanda. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih ingat apa-apa yang telah kita pelajari tadi? Ya, yaitu cara menjaga organ pernafasan pada manusia dan juga
cara membuat karya seni seperti kolase, mozaik, dan montase. Dan lembar kegiatan Nanda pada hari ini yaitu pertama, membuat karya seni kolase atau mozaik dengan gambar atau pola alat pernapasan manusia yaitu paru-paru. Jadi Nanda membuat karya kolase maupun mozaik dengan gambar ini ya, gambar paru-paru. Yang kedua yaitu sebenarnya kompetensi yang harus dicapai yaitu dengan bernyanyi, tetapi dalam Islam bernyanyi itu haram. Jadi pembelajaran kita mengenai hal tersebut yaitu Nanda menggambar saja not baloknya di buku gambar. Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu tidak ada yang tahu kapan kita akan jatuh sakit. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus rajin dalam menjaga kesehatan, terutama pada organ pernafasan kita. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.